Assalamualaikum saudara. Deriva Kareba. Nalo peto? Itu yang skripsinya masih belum kelar? Kelarin nggak? Enggak. Ya udah, nonton di sini aja. Kali ini kita akan merangkum sebuah film action komedi dari Hong Kong yang diperankan oleh aktor andalan kita semua, Jackie Chan. Bercerita tentang komplotan pencuri profesional yang dihadapkan atas dua pilihan, yaitu hati nurani atau keserakahan. Alih-alih memberikan bayi yang mereka culik kepada penyewanya, mereka malah berencana mengembalikan bayi tersebut. Bagaimana kehumoran dari film ini? Langsung kita gas aja! Di awal film, kita diperlihatkan aksi terampil dalam membobol brankas dari Tong dan Octopus. Ternyata, di tengah-tengah kerjaan, si Tong sambil main judi pacuan kuda, dan dia kalah. Sebelum lanjut, mari kita kenalan dengan mereka berdua. Tong adalah seorang anak durhaka, dikasih sekolah tinggi-tinggi cuma pergi main judi dan mabuk-mabukan. Sementara Octopus adalah laki-laki bangsat nggak bertanggung jawab terhadap istrinya dan selingkuh dengan anak orang kaya. Setelah terbuka, mereka pun pergi membawa duit dan beberapa obat kanker. Di lain sisi, terlihat seorang wanita hamil, sebut saja Mawar, yang sedang berjuang untuk melahirkan. Ternyata, mereka dikepalai oleh seorang bapak-bapak yang tidak lain dan tidak bukan adalah bapak kos mereka berdua. Dia bertugas untuk menjemput mereka. Dan mari kita kenalan. Lancelot, salah seorang komplotan pencuri profesional, namun karena sudah terlalu tua, dia pun hanya bertugas di belakang layar. Memiliki istri yang gila akibat ditinggal mati anak mereka. Biar enak, mari kita sebut saja dia bapak kos. Dengan berlagak seperti ibu hamil dan orang bungkuk, Tong dan Octopus pun dicurigai oleh petugas keamanan rumah sakit. Kocak. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Si Mawar ternyata telah selesai melahirkan, dan tiba-tiba seorang pria gila bernama Max, yang tidak lain adalah mantan si Mawar, menculik bayi tersebut. Dan si Mawar ternyata bernama asli Mani. Akibat penculikan tersebut, penjaga keamanan melupakan Tong dan Octopus. Si Max pun akhirnya terjebak di eskalator. Pergelutan pun tak terhindarkan, dan yang terjadi, untungnya si bayi tersebut sempat ditangkap oleh Tong, hingga suster masih memiliki timing untuk bersiap di bawah dan menangkap si bayi tersebut. Namun tidak untuk Max. Dan inilah Robin Hood. Terlihat Tong yang asik berjudi ditagih oleh si Gimbal dan si Otot, namun dia pun berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Nah, mango. Hingga saat sedang terdesak, ia pun dipaksa bunuh diri oleh si rentenir dengan loncat dari lantai 10. Dan untungnya, Tong berhasil kabur dengan melompat ke kondensor AC tiap-tiap ruangan. Besoknya, Octopus didatangi istrinya yang sedang meeting bersama klien. Tuh kan, bangsat, padahal dia lagi selingkuh. Istrinya pun mengaku bahwa dia hamil. Tidak terima, Octopus menyuruhnya untuk menggugurkan bayinya. Setelah itu, mobil yang ia cicil pun akhirnya ditarik dealer karena tidak mampu melanjutkan cicilan.
Di lain sisi, Tong yang akhirnya pulang ke rumah dengan membawa berbagai macam hadiah mendapat bacotan dari sang ayah yang membuat Tong stres dan akhirnya pergi. Dan ternyata, si bapak kos juga mengalami kesialan. Rumahnya kecurian dan uang yang dia simpan di berangkas pribadi miliknya dirampok. Kena karma anjir. Di saat itu juga, si bapak kos mendapat telepon untuk menjalankan sebuah misi. Mereka pun akhirnya berkumpul. Saat dia ingin menjelaskan misi tersebut, dia lebih dulu memberitahukan bayarannya, yaitu 7 juta yuan atau setara dengan 15 miliar rupiah. Jelas si Tong dan Octopus langsung tergiur dong. Tanpa mendengar misi, mereka pun langsung OTW ke lokasi sasaran. Dan kali ini, Bapak Kos memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Namun dengan keterampilan dari Tong dan Octopus, mereka dengan mudah untuk masuk ke rumah tersebut. Tong yang mengira mereka hanya mencari uang, kaget ketika melihat si bapak kos memberikan obat kepada seorang bayi. Tak ingin misinya gagal, ia pun langsung kabur membawa bayi tersebut ke mobil. Namun, saat di mobil, mereka sempat cekcok karena visi mereka adalah hanya seorang pencuri, bukan perampok, penculik, atau seorang pembunuh. Bapak kos pun menjelaskan bahwa itu hanya perseteruan keluarga. Mereka hanya bertugas untuk mengantar. Namun karena mereka sudah setengah jalan, dan kondisi si bapak kos yang baru saja dirampok, Tong dan Octopus merasa iba. Mereka pun akhirnya setuju mengantar bayi tersebut. Di perjalanan, Octopus yang gak terima terus-terusan disalip, menghalangi mobil di belakangnya, hingga melebihi batas kecepatan. Dan ternyata, di depan sudah ada polisi yang melakukan razia. Di sini, kita diperlihatkan kakek dari bayi tersebut yang menyuruh anak buahnya untuk mengikuti mereka bertiga. Sempat terjadi ketegangan karena seorang polisi yang ingin melihat isi tas mereka. Namun saat hendak dibuka, tiba-tiba muncul anak buah si kakek. Panik akibat ada razia dan mereka membawa pistol, mereka pun kabur, yang membuat polisi teralihkan. Situasi itu pun dimanfaatkan oleh bapak kos untuk kabur. Namun, gobloknya, bapak kos lupa menyalakan lampu mobilnya. Hingga mereka pun harus nyungsep ke semak-semak. Merasa bahwa polisi akan datang, bapak kos menyuruh Tong dan Octopus membawa bayinya kabur. Sementara ia akan bertanggung jawab akibat melarikan diri dari razia tadi. Dan ternyata, si kakek adalah ayah dari Max. Di kosan, hal kocak pun terjadi karena ibu kos yang sedang mencari suaminya datang ke tempat mereka yang membuat mereka harus menyembunyikan bayinya. Misi akhirnya dibatalkan karena bapak kos yang harus disel beberapa minggu, yang membuat mereka berdua terpaksa harus merawat bayi tersebut. Hari-hari sial pun terpaksa mereka rasakan karena mereka dipaksa belajar mengurus seorang bayi. Namun seiring berjalannya waktu, mereka pun dengan ikhlasnya merawat bayi itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan Octopus menganggap dia adalah ibunya dan Tong adalah ayahnya. Mereka pun akhirnya mengikuti kelas merawat bayi. Dan hari-hari menjadi ayah dan ibu pun mereka lewati. Octopus akhirnya menyesali perbuatannya dan menyuruh istrinya untuk tidak menggugurkan bayinya. Di lain sisi, Tong membawa si bayi ke arena judi. Namun saat ia ingin bermain, dia menangis seakan tak mau ayahnya itu bermain judi. Tak sabar ingin bertemu cucunya,
kakek si bayi tersebut menyuruh anak buahnya mencari Tong dan Oktopus. Ternyata Tong dan Oktopus sedang mengikuti kelas merawat bayi, dan anak buah si kakek pun datang. Aksi kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Alhamdulillahnya si bayi dititipkan dengan pengajar kelas tadi. Mereka pun berhasil kabur menggunakan bahasa isyarat. Di lain sisi, ternyata si perawat telah membawa bayi tersebut ke kosannya Tong. Dan satu persatu tamu pun datang. Mulai dari anak buah si rentenir yang menagih utang, istrinya Oktopus, sampai Inspektur Steve yang menangkap Tong tempo hari. Tong pun mulai mengarang cerita dan status dari mereka semua. Sampai akhirnya, anak buah si kakek pun tiba dan berhasil membawa si bayi. Oktopus mencari alasan dan akhirnya bergegas mengambil si bayi. Dan yang terjadi, alhamdulillahnya bayi itu masih selamat dan anak buah si kakek pun akhirnya bermunculan. Perkelahian pun terjadi. Belum cukup sampai di situ, masalah kembali terjadi setelah Tong dan Oktopus yang masih dikejar-kejar hampir tertabrak dan bayi tersebut tersangkut di belakang mobil truk. Dan mereka pun berusaha mengambil kembali bayi tersebut. Daniel, suspect the robbery in progress. Over. 有嚟咗，佢喺嗰邊啊！ Untungnya Tong berhasil menyelamatkan si bayi. 我係差人，而家係徵用你架單車。 Tiba di hari si bapak kos bebas, ia langsung dijemput anak buah dari si kakek. Ternyata, Tong membawa bayi tersebut ke rumahnya. Setelah adiknya memberitahukan bahwa bayi tersebut demam, ia pun bergegas pergi. Di tangga, ia sempat bertemu dengan ayahnya. Dan dia mulai menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Mulai tercerahkan nih film. Di rumah sakit, datanglah si bapak kos dengan membawa DP dari misi mereka sebelumnya. Bukannya senang, mereka malah terlihat murung dan patah semangat karena mereka khawatir dengan keselamatan si bayi. Oktopus berpamitan keluar dan ia pergi melihat istrinya yang sedang bekerja. Menyesal, ia pun menelpon istrinya dan meminta maaf. Kenapa nggak langsung aja anjir? Setelah mendapat telepon dari bapak kos, mereka pun segera mengantar bayi tersebut. Sempat terjadi sedikit ketegangan karena naluri seorang ibu dari Oktopus tiba-tiba muncul. Begitu pula dengan Tong. Namun saat melihat bayi tersebut tanti menangis, mereka pun berubah pikiran dan ingin merebut bayi tersebut kembali. Dan aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Di saat terdesak, Tong terpaksa menyerahkan bayi tersebut demi menyelamatkan Oktopus. ，baby 好可爱哟，都不要钱，我知道是什么理由，我已经失去了我的儿子，难道我还能失去我的孙子吗？ 老闆，發現報告出咗。 Hasil tes pun akhirnya keluar dan ternyata bayi tersebut bukan anak dari Max.
yang berarti bukan cucu dari si kakek tersebut. Ia pun membawa bayi tersebut ke dalam ruangan pendingin yang ternyata di dalam ruangan itu terdapat jasad dari Max. Setelah meletakkan bayi itu di samping anaknya, si kakek tiba-tiba menjadi gila. Tong dan Octopus yang ingin mengambil si bayi dihalangi oleh dua penjaga terbaik dari si kakek. Mereka sempat kewalahan, ditambah banyaknya anak buah dari si kakek. Namun berkat kecerdikan, kelihayan, dan ketangkasan mereka berdua, mereka berhasil mengalahkan semuanya. Mereka berhasil masuk, namun dua penjaga yang tadi kembali menghalangi mereka. Dan tiba-tiba, tanpa sengaja, kabel pada kipas angin yang digunakan Tong menarik pintu dan menutupnya hingga mereka berempat bersama si bayi terkunci. Di dalam ruangan, mereka masih melanjutkan perkelahian, namun Tong dan Octopus berhasil mengalahkan mereka. Tak ada jalan keluar, mereka pun pasrah dengan keadaan dan yang terjadi. Bapak Kos pun akhirnya datang bersama dengan Inspektur Mok. Dengan keahliannya, Bapak Kos berusaha membuka pintu ruangan tersebut. Mereka yang di luar pun disuruh membuat ruangan tersebut sehening mungkin. Bahkan mereka sampai harus menahan nafas. Dan yang terjadi, alhamdulillahnya Bapak Kos berhasil membuka pintu ruangan tersebut. Mereka berdua pun bergegas menyelamatkan si bayi. Disinilah perjuangan ayah dan ibu dari Tong dan Octopus terlihat. Tong menggunakan aki mobil dan menyutrumkan ke tubuhnya. Dan dengan aliran listrik tersebut, ia membuat pengejut jantung untuk si bayi. Dan yang terjadi, tim medis bersama polisi pun akhirnya datang. 就算揸刀，我都揾翻你做老婆，生個10個8個仔。從頭開始過嘅話，我一定會好好珍惜你。好吧，對不起。Alhamdulillahnya, itu hanya sebuah simulasi dan mereka menjadi aktornya. Di akhir film, mereka dikunjungi oleh si bayi dan ibunya. Ternyata dia selamat, guys. Dan ternyata nama si bayi tersebut adalah Laika Singh. Laika Singh? Ending yang sangat mengharukan. Film yang dirilis tahun 2006 ini ditulis oleh Jackie Chan sendiri dengan dibantu oleh Benny Chan dan Alan Yuan. Film ini sendiri berhasil mendapat nominasi Best New Performer dan Best Action Choreography dari Hong Kong Film Awards. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, sejahat-jahat apapun kita, seburuk-buruk apapun kita, jika kita berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, pasti ada jalan, guys. Yo, thank you guys. Sampai bertemu di alur film selanjutnya. Assalamualaikum.